Healthy People, kembali lagi bersama aku Erika Felicia yang akan menemani selama Healthy Talks, your go to healthy friends. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku juga ditemani oleh Kak Meliana. Halo Kak. Halo Erika. Dan hari ini Healthy People kita akan membahas dan mengupas tuntas segala hal mengenai pergizian dan permakanan. Jadi di sini udah ada makanan-makanan dan rencananya kita mau makan ya Kak, tapi sambil mengedukasi. Dan hari ini kita juga membahas soal sebenarnya isi piring yang baik tuh gimana sih pas diet, apa aja sih yang perlu kita makan, dan bagaimana sih cara kita menyusun makanan dan memilih pilihan makanan seperti apa. Kita akan mengupas tuntas semua makanan itu di sini. Dan kembali lagi nih Kak, sebelum kita masuk ke lebih dalam topik ini, aku lebih pengen tanya deh. Kan biasa kalau kita diet itu, kita terbiasa untuk menghitung kalori terlebih dahulu. Sebenarnya harus nggak sih Kak kita selalu menghitung kalori makanan kita? Oke, jadi menghitung kalori itu penting dilakukan agar kita tahu seberapa banyak sih kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan gini, manusia berenergi, bergerak, berpikir itu kan butuh asupan makan ya, namanya energi, dan satuan energi itu kalori. Jadi kalau makanan dan makanan-makanan ini itu mengandung kalori. Kayak nasi 200 gram itu mengandung seberapa banyak kalori sih, kayak gitu. Nah, kalau kalori yang masuk ke dalam tubuh itu lebih banyak dibandingkan kalori yang dikeluarkan, nah itu akan menjadi peningkatan berat badan. Kalau kalorinya lebih dikit daripada energi yang kita keluarkan, itu yang menjadi penurunan berat badan. Tapi kalau kalorinya kalori yang masuk sama kalori yang keluar sama, itu maintain, berat badan kita nggak banyak berubah. Nah, tapi untuk beberapa orang ada yang merasa repot banget kalau harus hitung-hitung kalori. Ini mana sih yang karbo, mana yang protein. Nah, makanya Kementerian Kesehatan itu sudah membuat pedoman makan masyarakat Indonesia yang bisa diikuti gitu. Jadi secara visual isi piring aja udah kelihatan, wah ini isi piringku sangat memenuhi kebutuhan giziku. Nah, jadi secara visual aja udah kelihatan tanpa harus menghitung nilai kalori gitu. Kalau nggak salah isi piring itu pedomannya 4 sehat 5 sempurna, bukan sih Kak? Oke, 4 sehat 5 sempurna ya. Dulu memang kita pakai 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang udah nggak pakai. Kita pakainya pedoman gizi seimbang gitu. Udah berubah ya? Iya, udah berubah banget. Aku boleh cerita kenapa kok berubah? Karena 4 sehat 5 sempurna dulu itu dibentuk pada tahun 1950-an. Pada saat itu masyarakat kita masalah gizinya adalah masalah gizi kurang. Kayak kurang energi kronis, kurang protein, kurang vitamin A, kurang iodium, akhirnya ada penyakit gondok gitu. Yang membentuk pedoman 4 sehat 5 sempurna itu Bapak Gizi Indonesia, namanya Bapak Purwosudarmo. Dan pedoman 4 sehat 5 sempurna itu sangat sederhana gambarnya, karena masyarakat kita dulu sangat sulit membaca, itu masih belum banyak ya yang bisa membaca. Akhirnya pedoman 4 sehat 5 sempurna dibuat sangat sederhana. 4 sehat diartikan dia berarti mengandung 4 kelompok pangan, ada makanan pokok, lauk pauk, buah, dan sayur. Tapi pada saat itu konsumsi yang kurang adalah konsumsi protein, makanya disempurnakan sama susu menjadi 5 sempurna. Nah, seiring berkembangnya zaman, mulai banyak banget masalah-masalah gizi baru di Indonesia. Indonesia sekarang mengalami triple burden of malnutrition. Jadi, bukan hanya gizi kurang, tapi gizi lebih, obesitas gitu. Jadi, sekarang ada banyak banget masalah gizi baru, obesitas, yang itu komplikasinya banyak. Hipertensi, ginjal, diabetes mellitus, penyakit jantung, PCOS, dan banyak banget masalah-masalah gizi baru di Indonesia. Akhirnya terbentuklah pedoman gizi seimbang, di mana dia tidak hanya mengatur pola makan, tapi juga pola hidup aktif bergerak dan pola hidup bersih, kayak gitu. Nah, pedoman gizi seimbang itu adalah pedoman makan sehari-hari. Jadi porsi sehari itu seberapa banyak sih buah yang harus kita konsumsi, sayurannya dari pagi sampai malam kita harus memenuhi berapa banyak sih? Nah, itu pedoman gizi seimbang, tumpeng pedoman gizi seimbang. Nah, ditafsirkan ke dalam isi piringku gitu yang akan kita pelajari ini untuk sebagai pedoman setiap kali makan, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau belajar nih tentang isi piring, gimana caranya kita ngisi piring sesuai dengan pedoman gizi seimbang untuk setiap kali makan. Nah, tapi Kak, sebelum kita masuk ke prakteknya nih, aku pengen nanya lagi nih. Kan kalau gitu berarti isi piringku ini bisa dibilang terbuat atau dibentuk juga itu dari adanya case yang sekarang dihadapi gitu kan. Betul, kayak betul. Secara kesehatan akhirnya terlihat, oh ternyata mayoritas masyarakat Indonesia itu
ternyata mengalami kelebihan berat badan Iya, seperti itu. betul. Jadi dibentuk sebagaimana isi piringku tuh bisa kompleks gitu. Yes. Nah, tapi kalau dari mata ahli gizi nih, sebenarnya habit Indonesia seperti apa sih? Habit orang Indonesia tuh seperti apa sih? Makannya kenapa kita bisa mengalami kelebihan berat badan gitu? Sebenarnya habit seperti apa yang sebenarnya nggak boleh terjadi atau diharapkan jangan nih makan Iya, seperti iya, itu, dan baiknya gimana? Oke, jadi masyarakat kita itu tidak mungkin ini ya, tidak paham protein itu yang mana sih. Nah, masih banyak tuh, masih banyak. Iya, iya, Protein itu yang mana sih, lauk pauk itu apa sih sebenarnya Iya, gitu kan? iya, Kita iya. kan taunya secara umum makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayur itu harus ada di isi piring. Tapi dalam kenyataannya contohnya gini deh, kita ambil menu nasi kuning, ya kan? Nah, makanan pokoknya nasi putih dengan santan, ya kan? Kemudian lauk pauknya yang harusnya protein, dia malah karbohidrat lagi gitu. Contohnya apa? Contohnya perkedel, kemudian kentang balado, kemudian apa lagi? Karbohidrat yang menjadi lauk pauk biasanya di nasi kuning. Karbohidrat yang di nasi kuning, mie. Mie, nah itu luar biasa sekali. Kemudian, Kacau. apakah setengah dari isi piringnya juga sayur? Bukan, pasti kerupuk. Iya lagi bener. Iya kan? Itu semuanya karbo dan lemak gitu. Nah, itu yang mendominasi sama isi piring masyarakat Indonesia saat ini gitu. Kemudian kenapa kok bisa kalau dominan karbo dan lemak kok bisa jadi obesitas sih gitu? Karena karbohidrat kan ketika masuk ke dalam tubuh dia akan dirubah menjadi glukosa. Itu gula gitu. Dan glukosa itu cepat diubah menjadi energi gitu. Nah, ketika karbohidrat udah masuk ke dalam tubuh, dipecah dia menjadi energi. Nah, energi ini dipakai kan buat bergerak, tapi kok dia nggak bergeraknya nggak banyak gitu. Jadi kelebihan energi nih di dalam tubuh. Nah, energi yang berlebih ini akan disimpan lagi dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Nah, tapi karena ototnya nggak pernah dibuat gerak, nggak ada olahraga, akhirnya simpanan energi tadi dirubah menjadi asam lemak, bergabung dengan lemak-lemak yang lain. Biasanya di visceral fat atau lemak di perut, makanya buncit. Nah, kalau otot kan nggak akan tambah besar gitu. Makanya dia disimpannya ke jaringan lemak karena dia nggak ada batas ukurannya kan. Kalau jaringan lemak itu, nah itulah tadi kenapa kok masyarakat kita menjadi obesitas, gula itu. Iya, aku juga baru sadar sih Kak, ternyata selama ini tuh pemahaman kita secara basic terhadap Iya. makanan yang kita konsumsi sendiri tuh masih belum cukup banyak ya ternyata. Iya. Bener juga sih, kayak selama ini kita punya mungkin pikirannya tuh langsung ke sumbernya. Iya. Kayak contohnya, nasi, kentang sehat, Oke. pakai kentang balado gitu kan. Terus habis itu, perkedel terbuat dari kentang sehat. Kentang sehat. Iya, kentang kan sehat gitu. Padahal udah ada nasi yang Udah karbohidrat, nasi, kentang karbohidrat, mie karbohidrat, belum lagi juga tambahan kerupuk dan lain sebagainya. Itu sih Iya, iya, PR-nya iya, luar iya. biasa. Iya, iya. Oke. Nah, dari situ berarti masih banyak ya ternyata PR-nya kita Iya. untuk mencoba memahami, apalagi kata kakak tadi soal mengenai protein, tentang Iya. serat. Bener banget sih, aku juga mungkin aku bisa dibilang secara masyarakat awam nih, Oke. kalau misalkan nggak mencoba untuk mencari tahu protein tuh jenis makanannya apa aja sih gitu kan, kita kayaknya nggak tahu deh kalau protein tuh ada di dada ayam, Iya. ada nabatinya, ada tempe, ada tahu, ikan, ada ikan, pangan lokal aja. Orang-orang masyarakat juga berpikir bahwa makanan sehat itu kayak harus oats, salad yang direbus-rebus. Ya, itu menu-menu Indonesia tuh bisa dibuat makanan sehat asal porsinya tepat teman-teman, sesuai dengan isi piring gizi seimbang. Nah, langsung aja eksekusi. Bagaimana cara mengatur isi piring sesuai dengan pedoman gizi seimbang, oke? Boleh. Oke. Coba. Pertama, lebih baik ya, saya sarankan itu menggunakan piring yang ceper. Nah, menggunakan piring yang ceper agar kita bisa melihat jelas gitu, porsinya apakah udah tepat gitu. Nanti disesuaikan aja ya piringnya. Nah, kemudian di sini ada makanan pokok. Makanan pokok itu karbohidrat. Apa aja jenisnya? Ada nasi putih, ada nasi merah, nasi coklat, jagung, kentang, umbi. Banyak pilihannya, boleh pilih salah satu.
Nah, di sini aku pakai brown rice tapi diolah dengan bumbu biar lebih gurih gitu. Kan masyarakat Indonesia kaya akan rempah-rempah ya. Betul. Jadi silahkan digunakan biar gak monoton gitu ya. Betul. Biar nggak bosen nggak sih, Kak? Biar gak bosen. Nah, nih seperempat dari isi piring adalah karbohidrat atau makanan pokok. Oh, ternyata cuma segini ya, Kak ya? Iya. Padahal biasanya aku tuh kalau masukin nasi ke piring tuh kalau bisa piringnya nggak kelihatan nih, Kak, semua bawahnya nasi gitu loh. Iya, itu memang kita Lauknya di atasnya gitu. Ternyata cuma segini doang ya, Iya. ternyata porsinya ya. Seperempat dari isi piring adalah karbohidrat. Ya, di sini pakai brown rice, dia lebih tinggi seratnya. Nah, kemudian seperempat yang lain adalah protein. Di sini ada chicken katsu. Wah, luar biasa. Nah, chicken katsu ini dalamnya ini ya, dada ayam. Nah, dada ayam di sini. Nah, seperempatnya adalah protein lauk pauk teman-teman, besarnya 1 genggam tangan. Karbohidrat 1 genggam, protein 1 genggam. Nah, protein ada apa aja? Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani ada ikan, ada ayam, ada daging sapi, cumi, udang, telur. Nabati ada apa? Ada tahu, tempe, kacang-kacangan yang lain. Nah, terus setengah dari isi piring adalah sayur dan buah. Dia sumber vitamin, mineral, dan serat. Ya. Oke, di sini wah luar biasa sekali. Ini ada kubis yang berwarna-warni ya. Ini pasti tinggi antioksidan. Dia untuk melawan radikal bebas, polusi-polusi udara. Wah, ini dari sayur-sayuran yang berwarna-warni. Ternyata bisa ngaruh ke polusi juga ya, Kak ya? Bisa, ya. Nah, ini ada sayuran ya. Seperempat dari isi piring adalah sayuran juga. Nah, wah luar biasa sekali, piring kita berwarna-warni. Kemudian dilengkapi dengan buah. Di sini ada buah melon. Dia tinggi vitamin dan mineral juga. Oke. Tentunya juga ada serat. Ya. Serat itu fungsinya yang pertama untuk menurunkan kolesterol, untuk menurunkan tekanan darah, untuk menjaga kadar gula darah stabil, itu fungsi serat. Untuk mengurangi lemak di perut buncit, itu serat. Nah, inilah isi piring gizi seimbang. Ya, di sini semuanya menggunakan pangan lokal. Teman-teman yang mau diet untuk turun berat badan, silahkan isi piringnya disesuaikan seperti isi piring ini ya. Sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Di sini ada karbohidrat, makanan pokok, nasi boleh nasi merah, nasi coklat, ubi, kentang, silahkan pilih salah satu. Ya. Kemudian seperempat yang lain adalah protein. 1 genggam tangan ini boleh divariasikan. Digoreng boleh nggak? Boleh, tapi jangan setiap hari atau setiap saat digoreng. Misalkan siang ini udah goreng, nanti malam boleh dipanggang aja, boleh dipepes atau kukus, rebus, disesuaikan. Kemudian setengah dari isi piring adalah sayur dan buah-buahan yang tinggi vitamin, mineral, dan serat. Maka ini sangat aman dikonsumsi setiap hari untuk mencegah kita mengalami obesitas, mencegah kita mengalami diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, biar hormonnya juga seimbang. Resiko terkena PCOS juga rendah gitu ya. Jadi ini bisa kalian terapin sehari-hari. Ternyata kayak gini ya, Kak, bentuknya ya. Ternyata dari kombinasi keempat ini ya. Jadi ini tuh bisa dibilang juga sebagai salah satu cara paling instan untuk nggak ngitung kalori. Bisa nggak, Kak? Bener. Ini kalau pakai isi piring model T ya, ini isi piring model T, kira-kira kalorinya 500 kalori gitu. Jadi kayak nasinya nggak berlebihan, proteinnya cukup, seratnya juga cukup. Karena kan kita mungkin orang Indonesia juga terbiasa untuk seratnya dikit banget, lebih banyakin protein. Nggak ada sama sekali. Iya, atau bahkan karbo semuanya kerupuk. Iya. Nah, tapi Kak, mungkin ini relate juga dengan healthy people yang ada di rumah. Aku tuh kadang kalau melihat kayak gini kayak kecil banget ini. Yakin nih kita kenyang makan cuma segini doang, Kak. Gimana? Perhatikan ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya kalau di sini ada protein, ada serat. Nah, konsumsi protein yang cukup itu akan meningkatkan hormon kenyang kita pada saat kita makan. Dia memberikan rasa puas ketika
protein kita itu cukup porsinya, dan serat itu membuat makanan ini dicerna perlahan di lambung sehingga kenyang lebih lama. Jadi kalau proteinnya cukup, ketemu seratnya cukup, jadi kita nggak akan kelaparan gitu. Pasti akan membuat kenyang lebih lama. Gitu. Nah, semisal nih Kak, abis makan ini, aku tuh selesai makan ini masih craving, rasanya kayak pengen nyemil, pengen makan roti lagi. Nah, itu gimana Kak? Oke, teman-teman, ketika kita makan, kita harus mindful eating. Artinya kita fokus dengan apa yang kita makan. Kita cium aromanya, wah lihat isi piringku, gizi seimbang. Gizi-gizi ini bermanfaat untuk tubuhku. Kita punya kesadaran penuh untuk makan. Jadi kalau makan harus fokus, duduk yang benar, jangan sambil jalan gitu ya. Sebelum makan minum air putih, kemudian kunyah perlahan ya. Kunyah perlahan, tidak sambil belajar, tidak sambil jalan, tidak sambil balas-balas chat. Jadi fokus. Jadi ketika kita fokus makan, sinyal kenyang itu nyampe ke otak gitu loh, nggak ke distract. Nah, kemudian abis makan, kok masih lapar? Padahal udah makan gitu, sabar dulu gitu. Coba deh kamu pastikan apakah itu kenyang, apakah itu lapar beneran atau lapar palsu. Nah kalau abis makan masih lapar, coba minum air putih dulu, sabar sebentar karena sinyal kenyangnya masih mau menuju ke otak nih gitu. Jadi kita harus punya self control, jangan sampai emotional eating gitu. Jadi aku pengen ini makan, sabar dulu, sinyal kenyangnya disampaikan dulu ke otak gitu. Kalau masih lapar habis makan, minum air putih dulu gitu ya. Mindful eating. Oke. Jadi kayak gitu ya. Aku rasa ini juga relate banget sama healthy people di rumah. Maksudnya terutama aku sendiri juga ya. Kayak makan tuh pasti biasa, ayo siapa yang masih ditemenin sama nonton dulu, ngobrol dulu, atau bahkan video callan, teleponan sambil makan ya kan. Jadi kayak ternyata itu mendistract dan malah mengganggu sinyal otak gitu ya, ternyata ya yang selama ini kita nggak sadari. Mengganggu sinyal kenyang, nggak nyampe-nyampe ke otak ya. Jadi gitu. emang, jadi buat healthy people di rumah yang merasa habis makan ini dan masih lapar, ayo hati-hati ya, jangan sampai ternyata itu cuma sinyal palsu gitu, yang malah kalian malah menambah kalori yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan terlalu banyak akhirnya, gitu ya. Menarik. Berarti dari 4 ini aja udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Dan ini berarti sarannya adalah dimakan setiap siang dan malam ya Kak ya? Kalau sarapan? Sarapan juga. Oh, sarapan juga? Yes. Oh. Karena kan kita jadwal makan ideal itu kan 3 kali makan dan 2 kali snacking loh. Oh gitu. Jadi meskipun kita lagi diet untuk turun berat badan, kita tetap 5 kali makan. Agar kadar gula darah kita tuh stabil gitu, hormon kita balance gitu, seimbang. Jadi harus disiplin sama jadwal makan. Sarapan dari jam 7 sampai jam 9 pagi itu jam sarapan. Ya, silahkan sarapannya sesuai dengan isi piring teh, gizi seimbang. Kemudian jam 10 itu snacking. Snackingnya pilih real food, makanan real food. Boleh buah, boleh kacang edamame rebus misalkan, boleh 1 buah ubi, real food ya. Kita kurangi ultra processed food atau makanan kemasan. Kemudian masuk jam 12 sampai jam 2 siang itu makan siang. Porsinya sama, isi piringku gizi seimbang. Ya. Kemudian jam 3 sore baru snacking sore lagi, pilih real food. Oh, mau susu? Boleh pilih susu yang plain, bukan susu rasa coklat atau stroberi, itu pasti banyak tambahan gulanya, teman-teman. Nah, kemudian makan malam jam berapa? Makan malam jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, jadi makan malam juga seperti ini. Setelah jam 7 malam, minum air putih aja. Jam 9 udah tidur. Kan kalau udah tidur puasa tuh kita. Puasa, akhirnya jam 7 pagi baru sarapan lagi. Itu jadwal makan ideal sesuai dengan prinsip gizi seimbang untuk mengatur kadar gula darah normal, cegah diabetes mellitus, dan menyeimbangkan hormon kita. Ya. Aku baru tahu loh Kak. Aku kira selama ini sarapan tuh kalau ya dikit-dikit aja gitu, porsi-porsi kecil, gedenya tuh di siang dan malam. Ternyata itu malah harusnya sama ya porsinya segini-segini di sarapan, siang dan juga maupun malam, dan snacking 2 kali.
Sebenarnya itu bahkan sebuah saran makan yang sangat sama sekali nggak nyiksa ya sama Kak ya. sekali nggak nyiksa, diet itu nggak nyiksa, asalkan kita tahu ilmunya dan ngatur porsinya. Misalkan ini untuk sarapan terlalu besar gitu ya kelihatannya, boleh teman-teman karbohidratnya roti. Kita bikin sandwich deh. Karbohidratnya roti, kemudian proteinnya telur, kemudian sayurannya ada tomat dan timun. Nah, boleh ditutup lagi roti, nanti sambil nyemil buah. Itu kan juga gizi seimbang. Iya, Cuma menunya nggak harus nasi gitu. Kayak nggak harus seribet ini kalau masak nasinya ribet dulu, masak chicken katsunya ribet dulu. Pokoknya komposisinya lengkap. Iya. Oke. Pokoknya komposisinya lengkap, mengandung 4 kelompok pangan ya. Ada karbohidrat sebagai makanan pokok, protein sebagai lauk pauk, vitamin, mineral dan serat sebagai sayur dan buah. Gitu. Paham ya? Paham. Wah, menarik banget ya. Ini sebuah ilmu lagi healthy people untuk kita semua, untuk mendalami bagaimana penempatan apa aja sih makanan yang harus kita butuhkan setiap harinya, isi piring tuh harusnya gimana sih, itu udah dijelaskan semua sama Kak Meliana. Terima kasih banyak Kak Meliana untuk ilmu gizinya di hari ini, luar biasa. Setiap hari ngobrol sama Kak Meliana selalu ada ilmu baru yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Kak Meliana sudah menemani aku pada hari ini. Dan untuk healthy people yang ada di rumah, semisalkan kalian bingung atau punya pertanyaan terkait dengan gizi dan apapun, silakan untuk komen di bawah ya, karena kita akan feel free untuk tanya apapun pertanyaan kalian, karena kita usahakan ya untuk menjawab satu-satu. Dan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Thank you and bye-bye.